Pengertian ayat kamu nggak ngerti. Kan begini, Allah itu bukanlah manusia. Ya benar, jika Allah itu manusia, pasti ia berbohong. Itulah pengertiannya. Jika Allah itu manusia, pasti ia berbohong. Sama seperti dengan SWT, berbohong. Menyerupakan, diserupakan, itu namanya berbohong. Berarti dia manusia. Selama ini Allah Israel tidak pernah berbohong, berarti bukan manusia. Karena justru sebaliknya, jika Allah itu berbohong, maka Allah itu manusia. Faktanya Yesus manusia. Saya nggak ada waktu, bro. Saya pengennya bebas aja. Nggak ada waktu tapi kok bisa VN? Ya udahlah, nggak usah takut ke Zoom lah. Gimana? Mau nggak sekarang kita ke Zoom? Kemarin mau saya jelasin. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, satu Allah. Saya buat contoh, ini untuk manusia. Untuk manusia tidak bisa dibuat untuk Allah. Kita ada bersamaan 3 berdiri di depan. 3 berdiri di depan. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu manusia, satu daging. Tapi ini tidak bisa dibuat untuk Allah. Satu hakikat, satu kuasa, tidak bisa karena manusia. Nah, ini Allah, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Contoh, genteng, piring dari keramik, genteng dari keramik, patung dari keramik. Tiga macam ini berbeda, tapi satu terbuat dari sumbernya tanah. Inilah 3 pribadi yang berbeda, tapi satu tanah liat. Kalau yang disebut tadi contoh manusia itu tidak bisa dibawakan kepada Allah, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak maha kuasa. Jadi Allah itu 3 pribadi yang berbeda, satu Allah, satu hakikat. Lucu ya. Kamu kalau yang bersumber dari tanah itu bukan cuma 3 bro, miliaran. Bahkan kamu itu unsur tanah juga. Jadi kalau kamu mengasumsikan Tuhan seperti itu, ya apa bedanya kamu dengan ajaran pagan? Tapi memang pagan sih, karena menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Anda mengatakan tiga pribadi. Bagaimana Anda bisa mengatakan satu hakikat 3 pribadi? Ngerti pribadi nggak Anda ini? Ngerti nggak Anda? Anda adalah pribadi, saya juga pribadi. Terus teman Anda juga adalah pribadi. Apakah bisa dikatakan bahwa kita ini adalah satu? Di mana satunya? Coba, sesama manusia aja kita nggak bisa dikatakan satu. Satunya itu di mana coba? Kamu manusia, aku manusia. Kita sama-sama 2 pribadi. Nah terus hakikatnya yang sama adalah manusia. Hakikat kita sama adalah manusia. Nah sekarang kesamaannya itu kemudian, apakah membuktikan bahwa kita ini adalah satu? Sebelumnya coba, nama Anda siapa sih? Saya mau tahu nama Anda siapa coba. Saya tidak takut, cuman saya nggak ada waktu. Sebentar-sebentar saya bisa, sebentar tidak bisa. Jadi nggak ini. Kedua, saya pingin bebas. Kalau lagi saya mau. Kalau lagi nggak begitu. Saya pinginnya orangnya bebas. Artinya sama aja, itu sama halnya kamu mengatakan saya takut. Nah sekarang saya ingin tahu, supaya saya nggak salah sebut nama. Nama Anda siapa? Kata Tuhan, T huruf besar, lainnya huruf kecil, itu adalah Tuhan. Jadi orang Israel memanggil sembahannya, memanggil Yahweh itu adalah Tuhan, yang adalah Ibraninya Adonai. Jadi di dalam perjanjian baru, kata Tuhan itu adalah Yesus. Cuman supaya ada perbedaan ditambah, jadi Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak percaya
Mereka tidak percaya karena pemikiran mereka itu adalah sangat tinggi, IQ-nya tinggi. Dia itu berlogika. Mereka tidak akan percaya. Sayang, agama mereka ditinggalkan. Jadi untuk satu-satunya mereka harus meninggalkan agama mereka satu persatu, tidak bisa sekaligus. Sekarang saya tanya sama Anda bisa bahasa Ibrani? Jawab. Itu sebabnya Israel tidak mau mengakui, karena memang Yesus sudah ditentukan untuk perbantahan, termasuk Anda yang tidak percaya. Israel juga tidak percaya, jadi mereka membantah karena memang ayat ini ada. Sekarang Anda bisa bahasa Ibrani? Coba, supaya saya tahu dasar pengetahuan Anda itu apa. Silakan. Untuk manusia tidak disebut untuk Allah, karena manusia itu bukan maha. Kalau untuk Allah, ya 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat, satu Allah. Karena adalah Allah Maha Kuasa. Kalau dicontohkan untuk manusia tidak bisa dibawa kepada Allah. Allah memanggil manusia, Allah memanggil saya, lalu tugas Yesus menebus saya, menebus dosa saya. Selesai penebusan dosa, lalu saya dimateraikan oleh Roh Allah itu sendiri. Itulah tugas ketiga ini. Tugas ketiga ini adalah sama. Allah memanggil saya, bukan saya yang memilih menjadi Kristen, bukan saya yang memilih menjadi pengikut Yesus, tapi Allah lah yang memanggil saya. Lalu tugas Yesus menebus dosa saya. Begitu setelah dosa saya ditebus, maka saya dimateraikan oleh Roh Allah itu sendiri, dimateraikan supaya tidak bisa digugat lagi oleh iblis. Inilah ketiganya yang berbeda ini, pekerjaannya sama untuk Tuhan. Satu hakikat, Allah yang berkuasa. Kalau manusia, 3 pribadi yang berdiri, yang berbeda, tapi satu manusia. Itu tidak bisa dibawakan kepada Allah, karena manusia dari tanah liat. Begitu. Anda hanya mengajarkan, menyampaikan kepada saya asumsi gereja. Coba dong, ajarkan ke saya ajaran Yesus tentang penebusan dosa. Coba, pernah nggak Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Tuhannya Bani Israel yang nusul menjadi manusia untuk menebus dosa Kristen? Karena hanya ada di dalam ajaran pagan, manusia mengorbankan manusia untuk dosa mereka. Itu ajaran yang dianut oleh Yunani kuno, Romawi kuno, yang kemudian diteruskan oleh Anda. Coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhannya Bani Israel yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Saya ulangi lagi ya, Allah bukanlah manusia. Misalnya nih, Musa berfirman kepada saya, "Hei, Yanto, Allah itu bukanlah manusia." Ya iyalah Musa, kalau dia berbohong berarti dia manusia. Ya kalau nggak berbohong berarti dia Allah sejati. Ya kita lihat di dunia ini, Allah siapa yang berbohong? SWT, menyerupakan. Itu yang berbohong. Itulah pengertian ayat itu, bilangan 3 ayat 9. Saya ulang lagi. Anto, Allah itu bukan manusia loh, kata Musa. Ya iyalah Pak Musa. Ya kalau berbohong pasti manusia. Itu maksudnya ayat itu. Tapi adakah Allah Israel berbohong selama ini? Kan tidak ada. Ya berarti Allah sejati. Begitu. Harus pintarlah menyikapinya. Apa maksud ayat itu? Kan begitu. Ya, itu artinya bahwa Yesus bukan Tuhannya Bani Israel, karena Yesus itu manusia. Sederhana, bilangan 23 ayat 19. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga dia berbohong. Faktanya Yesus itu manusia. Coba.
Ini yang salah di sini sebenarnya siapa gitu loh. Yesus mengajarkan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau dengarkan suaranya, wajahnya tidak pernah kamu lihat. Nah, Yesus bukan hanya dilihat, bukan hanya didengar, malah dibunuh. Jadi cobalah menggunakan akal sehat ya. Saya ajak Anda ke Zoom. Jangan malah japri-japri kayak begini. Anda japri pun tidak ada ilmunya sama sekali, hanya mengajarkan ajaran gereja saja. Coba ajarkan kepada saya ajaran Yesus. Bisa nggak? Tidak paham apa yang Anda jelaskan. Yang jelas Allah SWT adalah Allah yang disembah orang Arab. Dialah yang berkata kepada orang Arab, akulah Allah SWT, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untukku. Jadi apapun itu, agama yang berbahasa Arab itu, kepada Allah SWT lah mereka itu bersembah, mendirikan sholat. Jadi apakah dia maha suci atau maha apa, orang tidak tahu, hanya orang Arab yang tahu. Sebab Allah SWT itu tidak pernah ada orang tahu, hanya Jibril yang tahu satu-satunya. Jibril pun tidak pernah orang tahu, hanya Muhammad yang tahu. Muhammad pun tidak ada yang tahu, hanya sahabat-sahabatnya yang tahu. Jadi sahabat-sahabatnya lah semua yang menulis kitab itu, untuk lewat kitabnya lah orang tahu Allah SWT ini, Allah SWT itu. Tetapi benar apa tidak, ya sahabat para nabi lah yang tahu. Itu adalah perkataan Allah SWT. Allah SWT yang berkata kepada Jibril. Jibril yang berikro kepada Muhammad. Muhammad yang menyampaikan kepada sahabatnya dan sahabat para nabi untuk menulis Al-Quran. Jadi sembahlah aku, apapun itu adalah perkataan tulisannya sahabat para nabi. Apakah sahabat para nabi benar itu penulisnya atau siapa, tidak tahu. Tetapi sahabat para nabi jumlahnya sekian orang, entah berapa ratus yang menulis itu, ya banyaklah. Mereka itu mungkin karang-karang sendiri atau bagaimana, tidak paham. Sebab Allah SWT, sembahlah aku, ya sebab itu memang Tuhannya Allah yang disembah orang Arab. Ya Anda termasuk pengikut ajaran agama Arab. Jadi Anda tidak punya Allah, tetapi agama Arab lah yang punya Tuhan, punya Allah. Anda hanyalah sebagai pengikut kepada orang Arab. Itu yang betul. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya saya memang tidak tahu. Ya jelas sudah tahu. Ya karena saya tidak tahu, ya tidak bisa memberitahu. Nah, itulah Allah SWT. Tetapi Anda lah yang tahu. Dari mana Anda tahu kalau Allah SWT itu ada? Dia itu ada. Itu kan hanya dari menulis tulisan saja. Nah, jika tidak ada tulisan, ya berarti tidak ada yang tahu. Sebab Allah SWT tidak pernah menjelaskan dirinya. Allah SWT tidak pernah berbicara kepada Nabi. Allah SWT tidak pernah memperkenalkan dirinya, siapa dirinya, apakah dia ada, apakah ada atau tidak. Nah, tidak pernah. Jadi semua Allah SWT hanya tahu dari tulisan, yaitu kitab Al-Quran yang ditulis oleh sahabat para nabi. Jadi sahabat para nabi lah yang berkepentingan atau yang berkompeten tentang kebenaran isi Al-Quran. Oke. Sebab sahabat para nabi lah yang menulis. Dia lah yang tahu dari mana dia menulis itu, apakah dia itu firmannya sendiri atau memang dia karang-karang sendiri. Ya yang pasti sahabat para nabi lah yang tahu, yang menulis Al-Quran itu. Oh, berarti yang tidak tahu itu adalah Anda. Bahkan untuk menjelaskan arti tahu yang Anda maksud itu pun Anda nggak tahu. Sekarang begini, Anda mengatakan Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak ada. Ya, karena Anda tidak tahu. Sekarang saya mau
bertanya kepada sahabat saya ini, kamu tahu ndak bahwa kamu punya akal? Coba dijawab ini dulu. Musa, Daud, Sulaiman, banyak itu beragama Yahudi. Kopla, kau digelar gurunda. Apa kau gurunda? Gerenda kau, gerenda. Nah, kalau mereka itu beragama Yahudi, ya, apakah berbeda dengan Yesus? Yesus sendiri beragama apa? Coba jawab. Sebelum saya membahas tentang kata Muslim, silakan. Selamat pagi juga abangku yang paling ganteng di seluruh grup ini. Nomor 2 saya ya gantengnya. Bang Julkifli ganteng nomor 3. Titik. Tak ada lagi. Ali Daya nomor 4. Jena Baho nomor 5. Selesai. Tidak ada lagi bantah-bantahan. Tidak perlu Anda bahas tentang kata Muslim. Itu hanya permainan kata-kata. Yang jelas seluruh dunia tahu, seluruh dunia bahwasanya Musa dan lain-lain itu beragama Yahudi. Itu tahu, semua sejarah dunia tahu. Tak perlu kau jelaskan arti kata Muslim atau Islam. Itu hanya arti-arti kata-kata. Kalau sekali ini ku permalukan kau. Mana pula ada agama nabi-nabi Islam? Kau belajar dari mana? Ustadz apa kau? Kau digelar gurunda, gerenda ya, gerenda besi itu. Ya, jadi Anda itu alergi dengan kata Islam, alergi kata Muslim. Tetapi Anda tidak ingin orang menjelaskan kepada Anda apa itu Islam, apa itu Muslim. Ya, inilah gambaran agama Anda yang sesungguhnya, agama kasih. Ya. Nah, sekarang gini, kalau Anda mengatakan Musa itu adalah Yahudi, bagaimana dengan Yesus? Yahudi kah dia atau Kristen kah dia? Jawab. Saya sudah ngerti arti kata Islam, saya ngerti. Yang saya maksud, yang saya protes, yang saya kritik, Anda mengatakan Musa itu beragama Islam. Itu yang saya protes. Karena seluruh dunia tahu Musa itu beragama Yahudi. Kok tiba-tiba Anda katakan dia beragama Islam? Kan bodoh Anda. Anda punya uang, jalan-jalan ke Israel sana. Anda katakan sama mereka, Musa itu beragama Islam. Kalau nggak diludahi muka Anda, diludahi atau ditendang Anda langsung. Orang Yahudi yang mengerti asal-usul bahasa Ibrani pasti paham bahwa keturunan Abraham itu memiliki bahasa Semit. Bahasa Semit ini terdiri dari bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Arab. Nah, layaknya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu adalah bahasa serumpun. Mereka menggunakan satu bahasa yang mereka maknai dengan makna yang sama. Contoh kata Salom. Kata Salom itu disebut sebanyak 237 kali di dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, atau tepatnya kitab Tanak lah. Nah, kalau kata Salom yang adalah Islam atau salam di dalam bahasa Arab, kenapa Anda alergi kemudian? Jawabannya adalah karena Anda iri, karena Anda sakit hati, karena di dalam Perjanjian Lama tidak ada kata Kristen disebutkan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah menyebut kata Kristen itu sendiri. Wajarlah kalau Anda sakit hati, wajar kalau Anda dongkol, wajar kalau Anda dengki. Sedangkan Yesus sendiri berpesan kepada murid-muridnya, Shalom alaihim. Apa itu? Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Nah, lalu kemudian Musa Anda katakan beragama Yahudi. Disitulah kekeliruannya Anda. Ya. Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, orang yang berserah diri kepada Tuhan, kepada aturan Tuhan itu disebut apa? Muslim di dalam ajaran agama Islam. Orang Muslim, kalau di dalam bahasa Ibrani disebut saleh. Orang yang saleh dalam bahasa Arab, orang yang taat, ya, orang yang dekat kepada Allah. Itulah Muslim. Muslim orang yang berserah diri kepada Allah.
Islam adalah SOP-nya, aturan mainnya. Siapa yang taat kepada aturan main, maka dia disebut Muslim. Musa taat kepada aturan main, taat kepada aturan Tuhan, maka dia disebut Muslim. Ngerti enggak Anda sampai di situ? Bagaimana mau ngerti? Otak aja nggak ngerti. Sudah saya bilang, Anda hanya bermain kata-kata. Saya tahu arti Muslim, saya tahu arti Islam, saya tahu arti Salum. Yang saya protes, Anda mengatakan Musa itu beragama Islam. Itu yang saya protes. Maka saya bilang, seluruh dunia tahu Musa, Daud, Sulaiman itu beragama Yahudi. Dan sampai sekarang Yahudi itu masih ada. Mereka bersembahyangnya, sembahyanglah dulu ya kan, di sinagog, bukan di masjid. Udah saya bilang, Anda jalan-jalan ke Israel, pergi jalan-jalan sana, bilang sama mereka, Musa itu beragama Islam, bilang. Kalau nggak ditendang Anda. Siapa pula bilang Musa beragama Islam katanya? Biar Anda tahu. Jadi saya bukan iri atau sakit hati, enggak. Saya hanya meluruskan supaya jangan sesat. Islam supaya jangan sesat menganggap semua nabi-nabi itu beragama Islam. Itu maksud saya. Ngapain saya iri? Saya bukan macam kamu, justru kamu yang iri. Kamu supaya punya teman, seakan-akan kamu merangkul nabi-nabi itu semua beragama Islam. Supaya seakan-akan Islam itu miliknya semua nabi-nabi. Kamu justru yang apa namanya, ingin nebeng tenar. Kamu menebeng tenar. Kewajiban saya adalah mengajarkan Anda untuk lebih paham ya. Jadi Islam itu bahasa Arab itu adalah merupakan masdar ya, dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Musa itu berserah diri kepada Allah? Taat, tunduk, patuh kepada Allah? Atau dia membangkang terhadap perintah Allah? Sama seperti Abraham. Apakah Abraham itu taat kepada Allah? Apakah Musa itu taat? Apakah Daud, Salomo itu taat? Apakah Yesus itu taat kepada aturan mainnya Allah? Aturan mainnya Tuhan pencipta alam semesta? Tentu taat. Karena demikian maka mereka itu adalah Islam. Meski ajarannya pada masa itu belum dinamai Islam. Nah, kalau kita berbicara mengenai akar kata, Islam itu berasal dari kata asalmu, ya, asalmu atau aslama, atau biasa disebut juga dengan kata istalama atau salim atau salam. Ya, itu artinya banyak. Ada damai, perdamaian, bisa juga diartikan berserah diri, ya. Jadi orang-orang yang dulu berserah diri kepada aturan Tuhan, itu semuanya adalah Islam. Aturan Tuhan kepada Musa adalah aturan keselamatan, aturan damai sejahtera. Siapa yang menjalankan, maka dia damai sejahtera. Siapa yang melaksanakan, maka dia adalah seorang Muslim. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya ketika Yesus datang, dia bukan mengajarkan Kristen, tetapi dia mengajarkan apa? Ajaran Islam. Apa itu ajaran keselamatan? Ketundukan, ketaatan kepada aturan mainnya Tuhan, bukan aturan mainnya Paulus. Ya, makanya diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, Inna dina indallahil Islam. Begitu juga yang diterangkan di ayat 85. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Nabi-nabi terdahulu sudah menjalankan syariat-syariat Islam, tetapi belum disebut sebagai ajaran Islam. Belum dikatakan agama Islam. Karena Islam itu berasal dari bahasa Arab, sementara mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Gitu loh. Yang pastinya mereka adalah Islam, mereka adalah Muslim, bukan Kristen mereka itu. Karena mereka adalah orang yang taat, orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan, Kristen namanya. Kafir. Ngerti enggak? Saya bertanya kepada Bang Jul. Bang Jul mengklaim bahwa semua nabi itu beragama Islam. Itu sumbernya dari mana itu? Coba jelaskan.
Sumbernya dari kata Islam itu sendiri. Ya, aslama yuslimu islaman, yang artinya ketaatan, ketundukan dan kepatuhan berserah diri kepada pencipta alam semesta. Musa taat enggak kepada perintah yang dia bawa dari Tuhan? Salomo, Daud taat enggak terhadap perintah yang diterima dari Tuhan? Yesus taat enggak? Kalau mereka taat, berarti mereka semua ini adalah Islam. Islam itu adalah aturan mainnya. Yang taat kepada aturan main itu disebut Muslim. Ada enggak mereka ingkar terhadap perintah Tuhan yang datang kepadanya? Contoh ketika Yesus dalam kitab Anda mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Firman yang Yesus terima, ada enggak Yesus bantah? Diperintahkan Yesus untuk sujud. Diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Adakah Yesus mengajarkan Trinitas? Adakah Yesus mengajarkan yang lain daripada apa yang tertuang di dalam perintah Tuhan? Kalau tidak ada, jelas mereka adalah seorang Islam. Mereka adalah beragama Islam. Meski pada saat itu, ajaran Islam itu belum disempurnakan. Karena belakangan kemudian muncul ajaran yang kemudian menyempurnakan. Dan Yesus sudah katakan itu. Bahwa setelah dia datang, akan datang penolong lain yang akan menyempurnakan ajarannya. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Itu jelas dalam kitab kami, Al-Ma'idah ayat 3. Nah, Kristen ini dari mana? Yesus aja nggak pernah nyebut kata Kristen. Ustadz Gerinda, jangan panjang-panjang kali kau VN. Sudah ku bilang, aku paham arti kata-kata Muslim, Islam, Shalom, wassalamualaikum, shalom alaihim. Aku paham. Aku ngerti semua itu. Sekarang aku hanya protes supaya Muslim-Muslim tidak sesat. Yang kau bilang, Anda katakan Musa, Nuh, Sulaiman, Daud, semualah pokoknya, Adam. Kau katakan beragama Islam. Kau ngerti nggak beragama Islam? Biar kau tahu. Islam itu ada 5 itu. Apa itu? Naik haji lah, sunat lah, apa lagi? Bayar zakat lah, mengucapkan syahadat lah. Itu banyak. Jadi itu yang saya luruskan. Tak usah kau panjang-panjang ceramah, tak penting. Saya hanya meluruskan bahwasanya Islam itu bukan semua nabi. Nabi Islam itu ya mulai Muhammad lah. Islam itu pun baru nongol 610. Yang Tuhannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan Nabi-Nabi Daud semua tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengenal Yahweh, Elohim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yesus Akbar, Yesus Akbar, itu baru muncul, baru nongol 610. Bagaimana mungkin Musa mau mengenal Allah SWT? Jadi Anda jangan ngarang, jangan asumsi, apalagi jangan halu. Anda halusinasi Anda. Karena Anda malu bahwasanya Nabi yang beragama Islam itu cuma Muhammad. Jadi Anda tarik-tarik, Anda ajak-ajak, Anda rangkul-rangkul supaya semua Nabi beragama Islam. Anda kurang pede dengan agama Anda. Karena Anda kurang pede dengan agama Anda, maka Anda kait-kaitkan lah, ya kan? Anda tarik-tarik, Anda kait-kaitkan supaya semua Nabi itu beragama Muslim. Aduh, sudah saya bilang, Anda jalan-jalan ke Israel, teriak-teriak di situ, bilang Musa beragama Islam, Daud beragama Islam, apalagi Sulaiman beragama Islam, gitu. Ditendang Anda langsung, jangan-jangan langsung ditembak mati Anda di situ. Anda melarang saya panjang lebar, sementara Anda mencaci panjang lebar. Tapi ya saya maklum, ajaran kasih kan memang seperti itu. Jadi begini,
Manusia dicipta itu sebagai pemimpin di atas muka bumi. Tapi tidak berarti sebagai pemimpin, begitu dicipta lantas diberikan aturan semuanya, enggak. Tuhan itu maha adil, memberikan aturan main kepada manusia sesuai dengan zamannya. Ibarat kata negara Republik Indonesia. Begitu merdeka, tidak serta-merta semua aturan sudah lengkap di situ, tidak. Begitu Indonesia merdeka, diutuslah pemimpin untuk memimpin 5 tahun dengan aturan yang sederhana menurut ukuran manusia sekarang. Aturan selama 5 tahun itu kudu wajib dipenuhi oleh orang-orang yang hidup di rezim itu. Ya, itu negara loh. Setelah rezim ini berakhir, muncul rezim selanjutnya. Akan melanjutkan pengajaran yang ada setelahnya untuk kemudian dilakukan oleh rezim berikutnya. 5 tahun kemudian begitu lagi, diutus lagi seorang pemimpin untuk menyempurnakan ajaran yang sudah ada sebelumnya. Dari Orde Lama, menyempurnakan datanglah kemudian Orde Baru, disempurnakan datanglah kemudian reformasi. Begitulah Tuhan mengutus para nabi, mengajarkan aturan main kepada manusia sebagaimana seperti kemampuan manusia. Ya, kalau saya mengajarkan kepada Anda melalui Al-Quran, Anda tidak akan pernah paham. Kalau di Al-Quran itu sudah final. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Allah mengutus para nabi selain daripada Allah mengajarkan mereka untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah hanya kepada Allah. Yesus juga mengatakan seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Allah adalah Dia yang ada di surga. Itu di dalam kitabmu ada. Yohanes 17 ayat 3. Kurang apa lagi coba? Ya, maka dikatakan dalam Al-Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Maka ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah Ibrahim. Ibrahim kemudian menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi seluruh nabi itu adalah mengajarkan ajaran Islam. Tapi belum sempurnanya ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada khatan nabiyin, Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, bahwa Nabi diberi ajaran sesuai dengan kemampuan pada zamannya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 16, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Masih banyak. Kepada siapa Yesus berkata? Murid-muridnya. Siapa muridnya? Bani Israel, bukan Kristen. Ya, kalau Kristen kan tidak punya aturan main yang berasal daripada pengajaran Yesus. Nggak ada. Ya. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika Dia datang, yaitu penolong lain, Dialah yang akan kelak mengajarkan segala sesuatu tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa, tentang hukum-hukum. Jadi kamu kudu wajib belajar. Seluruh ajaran para nabi itu adalah ajaran Islam. Mengajarkan, menyembah, tunduk, taat hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Paham tidak sampai di situ? Bagaimana paham? Tiap hari makan babi. Anda ini mengatakan bahwa nabi-nabi itu beragama muslim karena mereka itu bersujud, karena mereka mengajarkan tauhid, karena mereka bersunat, karena mereka itu berpuasa, atau karena mereka tidak memakan makanan yang haram. Ya, memang benar, itu adalah ajaran Torah yang diajarkan Musa atau nabi-nabi kepada Bani Israel. Muhammad datang tahun 600 Masehi, dia mengadopsi ajaran daripada nabi-nabi sebelumnya yang sudah dijalankan oleh bangsa Yahudi sudah ribuan tahun. Setelah Muhammad mengadopsi, lalu dia mengambil keputusan atau menyimpulkan bahwa nabi-nabi itu bersunat dan kita juga bersunat. Nabi-nabi itu berpuasa dan kita juga berpuasa. Nabi-nabi itu berserah diri dan kita juga berserah diri. Lalu dia menyimpulkan berkata bahwa artinya semua nabi itu beragama Islam. Itu pemahaman sangat keliru.
Muhammad itu baru memperkenalkan soal sunat, soal puasa, soal makanan haram, memperkenalkan nabi-nabi itu bersara diri itu tahun 600 Masehi. Kata Islam ataupun Muslim itu baru dikenal tahun 600 Masehi. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa nabi-nabi itu beragama Islam? Seharusnya itu hanya jangan nabi-nabinya saja. Seharusnya seluruh bangsa Yahudi kalian harus menjadikan mereka Islam, karena mereka patuh terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan Tuhan kepada nabi-nabinya Israel. Ini kalian mengambil hanya nabi-nabinya saja, kalian klaim menjadi Islam, tetapi umat Yahudinya kalian tidak menjadikan Islam. Maka saya katakan di sini pemahaman sangat keliru yang diajarkan Muhammad kepada kalian. Jadi begini loh, ya. Kalau Anda berbicara mengenai Islam, pemahaman Anda itu tidak sampai ke sana gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Ketika berbicara mengenai nabi-nabi, boleh Anda tidak menyebutnya sebagai seorang Muslim. Boleh Anda tidak menyebutnya sebagai seorang Islam. Boleh. Tetapi yang diperhatikan kemudian adalah ketaatan kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, di dalam Islam, orang-orang yang taat kepada Sang Pencipta alam semesta itu disebut Muslim. Kenapa kalian yang sakit gigi? Gitu loh. Aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah SOP. Dan aturan main ini kami sebut sebagai ajaran keselamatan. Dan itu adalah Islam. Ketaatan, ketundukan kepada aturan main. Islam itu SOP. Apa SOP-nya yang datang kepada Musa serta kaumnya? Ya, itulah yang kami sebut Islam. Ya, millah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa jangan hanya Nabi yang kalian sebut sebagai Muslim atau Islam, tapi seluruh Bani Israel. Ya, kami katakan seluruh Nabi yang memiliki kaum dan kaumnya itu taat kepada aturan yang main yang mereka bawa, semua mereka itu adalah Muslim. Orang Yahudi yang taat kepada perintah Musa, yang taat kepada perintah Isa atau Yesus, mereka semua adalah Muslim. Gitu loh. Tapi perintah kemudian yang muncul adalah ketika Yesus itu datang, perintah untuk ikut kepada penolong lain, untuk taat kepada perintahnya untuk taat kepada penghibur yang datang setelahnya. Yang datang itu adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, melainkan oknum yang sama seperti Musa, yang sama seperti Yesus, utusan berupa manusia, yang mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan keadilan, mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Itu yang datang setelah Yesus itu pergi. Maka orang-orang yang tunduk kemudian kepada perintah itu, itulah disebut Muslim. Perintahnya itulah disebut SOP. SOP itulah kemudian disebut milah, agama, din. Ya. Dan itu kami sebut dengan sebutan Islam. Karena kaidahnya ada di dalam kitab kami. Yesus datang mengajarkan apa? Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu ajaran Yesus. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani ubudullah rabbi wa rabbukum. Itu perintahnya. Wa kuntu alaihim syahida. Coba, itu pernyataan Yesus di dalam Al-Quran. Atau perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Belum lagi perkataan-perkataan Nabi yang lain. Bagaimana kemudian Nabi Yakub, bagaimana kemudian Nabi Musa, ya, bagaimana kemudian Yesus menerangkan kepada Bani Israel, ya, amana billah washhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku atau kami adalah orang-orang Muslim. Yesus mengaku sebagai seorang Muslim. Ya, Yohanes 4 ayat 22, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Menyembah kepada Allah yang dia kenal. Itulah bukti bahwa mereka ini semua adalah Islam. Tapi pada saat itu belum disebut Islam. Nanti pada masa Rasulullah Muhammad SAW, barulah kemudian agama itu disempurnakan dan diberilah nama Islam. Ya, itu pahami dulu ya, itu pahami dulu di situ. Ya, kurangi makan babi. Anda jangan banyak muter-muter. To the point aja. Anda katakan semua nabi Muslim. Apalagi Ibrahim aja mengatakan yang dikorbankan itu
Ishak. Kenapa tiba-tiba Muslim mengatakan yang dikorbankan itu Ismail? Dari situ aja sudah nampak Anda sudah bertentangan dengan Musa, dengan Ibrahim, dengan Daud. Makanya Anda itu nggak usah panjang-panjang lah. Dan Muslim itu pun termasuk harus sunat. Nuh, Adam, itu yang di atas-atas Ibrahim itu nggak ada yang sunat. Anda jangan ngibul. Anda hanya kurang pede. Karena tidak ada nabi yang beragama Islam selain Muhammad. Jadi Anda kurang pede. Jadi narik-narik, minta dukungan-dukungan, gitu doang. Anda menjadikan buku bahasa Indonesia untuk menilai Al-Quran. Ya nggak bisa lah. Lawang buku Anda itu nggak tahu asalnya dari mana. Anda mau menilai Al-Quran pakai kitab Anda? Nggak nyambung lah. Kayak mana kemudian Anda ingin menguji Al-Quran menggunakan buku bahasa Indonesia punya Anda? Sementara punya Anda itu nggak ngerti dari mana asal-usulnya. Nggak bisa kayak begitu, ya kawan ya. Saya tidak mengada-ngada tentang para nabi. Para nabi taat kok. Yesus taat kepada aturan mainnya Tuhan. Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu ingkar terhadap perintah Tuhan? Kalau ingkar berarti dia kafir. Apa Anda ingin mengatakan Yesus itu kafir? Tidak kan? Nah, lawan kata kafir itu adalah Muslim. Muslim adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan yang datang kepada manusia. Yesus taat nggak kepada Taurat? Taat. Berarti dia adalah seorang Muslim. Bagaimana dengan Musa? Musa taat nggak kepada Taurat? Taat. Berarti dia adalah seorang Muslim. Nah, aturan mainnya, syariatnya itulah yang disebut Islam. Syariat ini nanti disempurnakan setelah Rasul Muhammad SAW itu sebagai penolong lain diutus untuk menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu. Ajaran nabi-nabi terdahulu memang tidak dikatakan Islam karena bukan bahasa Arab ajaran mereka. Mereka menggunakan bahasa kaum mereka masing-masing. Sementara padanan kata Islam itu hanya ada di dalam bahasa Ibrani dengan sebutan Shalom. Dan itu fakta. Yesus mengajarkan Shalom. Apa itu? Mengajarkan Islam. Tidak pernah Yesus mengatakan Kristen. Menyebut kata Kristen aja nggak pernah. Nah, bukti bahwa ajaran Islam itu benar, kitab Anda yang buku terjemah mengambil bahasa Islam. Ada kata Rasul, ada kata Alkitab, ada kata Nabi di dalamnya. Coba, ada kata Allah di dalamnya. Apalagi, ada kata ayat, ada kata bab, ada kata mujizat di dalamnya. Itu bukti ya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Diajarkan untuk keselamatan manusia. Sampai-sampai kitab ini ditiru oleh kitab Anda. Sadar enggak Anda sampai di situ? Bagaimana mau sadar? Selalu makan anjing. Di sini saya akan mematahkan semua argumen-argumen Bang Zulkifli sekitar 3 atau 4 poin ya. Bang Zulkifli mengatakan di Alkitab itu Yesus mengatakan bahwa dia itu mengajarkan tentang Muslim atau tentang Islam. Itu Bang Juma hanya mengklaim kosong. Maka argumentasi yang satu ini saya akan patahkan. Lalu yang kedua, Bang Juma mengatakan bahwa nabi-nabi itu beragama Muslim. Seharusnya Bang Juma pahami dulu, agama Islam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala tahun 600 kepada Muhammad. Islam itu adalah sebuah identitas, yaitu agama. Kalau Bang Juma mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu beragama Islam, sebenarnya di sini pertanyaan yang paling gampang saya tanyakan kepada Bang Juma. Kalau memang nabi-nabi sebelumnya itu Bang Juma mengklaim bahwa mereka itu beragama Islam, sekarang saya bertanya, syarat untuk menjadi seorang Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat kedua, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaan saya, kalau Bang Jul mengatakan mereka ini beragama Islam, lalu kapan nabi-nabi sebelumnya ini mulai dari Adam sampai ke Yesus ini mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sehingga Al-Quran itu mengklaim, mengatakan bahwa nabi-nabi itu beragama Islam. Kapan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Lah inilah butuhnya ilmu di dalam beragama. Ya, bagaimana kemudian
Anda ingin mendudukkan aturan main Orde Lama pada Orde Baru. Orang-orang yang hidup pada Orde Lama harus sesuai dengan aturan Orde Lama. Jangan orang yang hidup di Orde Lama Anda paksakan hidup pada pola Orde Baru. Itu lucu namanya. Ya, lucu itu. Anda mengatakan orang menjadi Islam itu kudu wajib bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya katakan kepada Anda bahwa ajaran Islam itu disempurnakan nanti ketika Nabi penutup itu ada. Sebelumnya ajaran Islam itu pokok-pokoknya sudah disampaikan. Bukti. Ya, nggak usah terlalu jauh ke Musa. Nggak usah terlalu jauh ke Abraham, Salam Daud. Ke Yesus aja dulu. Apa yang dipraktekkan oleh Yesus? Syariat. Syariat apa itu? Bersyahadat. Apa bersyahadat itu? Bersaksi kalau Allah itu satu dan dirinya adalah utusan. Itu syahadat. Coba. Apalagi? Syariat. Apa itu? Muamalah. Apa itu? Ajaran dalam prosesi ibadah. Yesus sujud. Yesus sunat. Yesus berpuasa. Itu apa tuh? Perilaku seorang muslim. Apa yang menyebabkan dia berperilaku sebagai muslim? Karena ada aturan mainnya. Aturan mainnya inilah yang kemudian disebut Islam. Gitu loh. Jadi belajar agama itu kudu wajib ya menggunakan ilmu memang. Tidak boleh asal-asal belajar agama itu. Jangan mentang-mentang Anda seorang misionaris, kemudian Anda asal-asal berbicara mengenai Islam. Ya. Jadi para nabi itu agamanya Islam. Pokok-pokok dalam dan prinsip-prinsip ajaran mereka itu sama. Semua mengajarkan la ilaha illallah. Semua mengajarkan beriman kepada hari akhir. Ya, mereka mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang mukmin dan memusuhi orang-orang yang kafir. Itu para nabi itu diajarkan. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan dalam kitabnya Nabi Musa, bunuhlah setiap orang yang mengajarkan menyembah selain kepada aku. Ada. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bukan hanya manusia, bahkan binatang, hewan semua harus dibunuh. Itu perintah Allah. Saking jengkelnya Tuhan itu kepada orang kafir. Gitu loh. Jadi lawan kafir adalah muslim. Kalau dia nggak muslim berarti dia kafir. Kalau dia kafir berarti dia nggak muslim. Nah sekarang kalau Anda mengatakan mereka ini bukan muslim, berarti dia kafir. Nah tentu Anda tidak mau mengatakan mereka ini kafir. Nah kalau dia adalah muslim berarti kembali kepada yang tadi. Aturan mainnya ada, SOP-nya ada. SOP inilah yang kemudian yang disebut sebagai Islam. Bagaimana SOP ini mengajarkan mereka tunduk taat hanya kepada Allah. Itu loh. Jadi ya Anda harus banyak belajar. Ya. Tapi kayak mana mau belajar? Perpuluhan aja yang dicari. Ah, kan? Betul ku bilang dari awal. Anda hanya bermain kata-kata. Hanya bermain sinonim-sinonim kata. Ya memang. Semua orang yang menyembah Tuhan itu taat. Taatlah memang. Nah, jadi Anda terjemahkan dengan kata-kata, dengan sinonim-sinonim, Muslim artinya Islam, artinya taat. Itu namanya permainan kata-kata. Saya pun taat kepada Yesus. Saya taat kepada Yesus. Tapi kan Anda hanya bermain kata-kata. Yang saya kritik, yang saya protes, Anda mengatakan semua Nabi beragama Islam. Anda ngerti nggak arti beragama? Beragama Islam. Arti kata, kalau misalnya Musa hidup di zaman sekarang, berarti KTP-nya Islam. Atau dengan kata lain, semua orang-orang Yahudi yang ada di Israel sekarang, berarti KTP mereka beragama Islam. Kamu ngerti nggak arti beragama? Kamu udah digelar loh, kamu udah digelar gurunda. Tapi arti beragama pun kamu nggak ngerti. Ah, di sini kebodohan kamu. Makanya kamu tidak cocok gurunda, kamu cocok gerenda. Tidak bisa membedakan beragama dengan hanya sinonim-sinonim kata. Anda hanya bermain sinonim-sinonim kata. Nah, kalau hanya bermain sinonim-sinonim kata, anak SD juga pandai.
Ah, itu kenapa nggak kamu jawab? Nuh, siapa lagi itu? Adam nggak ada sunat. Tapi syarat-syarat Islam harus sunat. Jawablah. Kalau Anda taat kepada Paulus, kemudian melahirkan diri Anda sebagai sosok menyembah kepada manusia anak Maria, itu bukan Islam namanya, itu bukan Muslim. Kan di atas sudah saya jelaskan. Islam itu adalah SOP. SOP itu adalah aturan mainnya Tuhan. Adakah aturan main yang Tuhan berikan kepada Abraham? Ada. Kepada Musa ada. Kepada Adam ada. Aturan main Tuhan itu harus ditaati. Aturan mainnya itulah disebut Islam. Berarti, ya, Yesus punya aturan main. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan, meski yang paling terkecil, konsekuensinya ada, kata Yesus. Jadi Yesus itu datang membawa ajaran Islam. Lalu kemudian Anda mengatakan, apakah mereka punya KTP Islam? Nah, itulah aku bilang. Berdialog tentang agama itu ya kudu wajib pakai ilmu. Tapi alhamdulillah ya, saudara Holsem, hari ini Anda menggunakan VN. Padahal Anda itu sudah puluhan tahun hanya ketak-ketik aja. Alhamdulillah saya senang hari ini Anda sudah bisa berani menggunakan VN. Meski sangat kelihatan Anda belum masih jauh. Ilmu Anda masih entah kapan baru bisa dikatakan Anda berilmu. Ya. Saya katakan bahwa Islam itu sudah diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ketaatan, ketundukan. Jangan kau mendekati pohon. Nah, itulah Islamnya. Aturan mainnya itu. Ya. Islam itu adalah aturan main Tuhan yang apabila dilaksanakan maka manusia akan damai sejahtera. Itulah Islam. Berarti syarat dengan hukum. Nah, adapun ajaran Islam kemudian itu karena setelah disempurnakan hukum-hukum Tuhan itu. Kalau dulu diberikan step by step sesuai dengan kesanggupan manusia pada masanya. Gitu loh. Begitu juga ketika Yesus datang. Dia mengajarkan aturan. Aturannya belum diajarkan semua. Karena orang pada masa itu belum sanggup untuk menanggungnya. Kan dia mengakui di dalam Yohanes 16 itu. Kurang apa lagi coba? Jadi kalau misalnya saya mengatakan seluruh nabi itu adalah Islam, artinya seluruh nabi itu memiliki aturan main dari Tuhan dalam kehidupan beragama. Baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya sesama manusia. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Dan itulah Islam. Pelaku yang taat kepadanya, aturan SOP ini disebut Muslim. Yang ingkar disebut kafir. Jadi hanya ada dua, kafir atau Muslim. Muslim atau kafir. Kalau nggak Muslim berarti kafir. Kalau nggak kafir berarti Muslim. Nah, para nabi ini nggak mungkin kafir, berarti mereka adalah Muslim. Kenapa mereka Muslim? Karena taat kepada aturan. Nah, aturan inilah yang disebut Islam. SOP-nya. Coba Anda pahami dengan baik. Bagaimana mau paham? Sembahnya anak Maria sih. Kembali lagi kedunguan Anda muncul. Anda hanya bermain kata-kata sinonim. Artinya, Anda itu hanya sebagai kamus. Kamus bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, itu Anda hanya menjadi kamus. Kamus itu kan apa? Cari-cari sinonim, cari-cari arti kata-kata. Anda hanya menjadi kamus pada hari ini di hadapan saya. Yang saya maksud, Anda itu ngerti nggak arti beragama? Kan sudah saya bilang. Berarti seandainya Musa, Daud, Sulaiman, siapa itu Perdana Menteri Israel itu? Siapa namanya? Lupa saya itu. Berarti dia sekarang di KTP-nya tertulis beragama Islam. Cemana ya Anda ini? Anda gurunda loh. Anda tidak bisa membedakan arti beragama dengan hanya sekedar sinonim kata-kata Islam. Yang Anda uraikan panjang lebar, membuat telinga saya peka. Anda hanya menjadi sebagai, apa tadi saya katakan, kamus. Anda hanya sebagai kamus. Anda hanya peterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu yang Anda lakukan sekarang. Sedangkan yang saya kritik tentang perkataan beragama Islam. Kan sudah saya bilang, Anda mengatakan semua
Nabi beragama Islam. Sedangkan Tuhannya Musa aja udah beda sama Tuhan Anda. Tuhan Anda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Musa itu YHWH, Elohim. Mereka tidak kenal Tuhan Anda. SWT itu mereka tidak kenal. Bagaimana mungkin dia beragama Islam? Jangan kepedean Anda. Anda hanya apa? Mencari teman, istilahnya mencari teman biar ada teman si Muhammad beragama Islam. Kau katakanlah semua nabi beragama Islam. Anda hanya halusinasi. Jadi poin pertama Anda sudah akui bahwa istilah yang kemudian saya gunakan Muslim itu adalah benar. Sampai-sampai Anda mengatakan saya hanya bermain simbol, bermain kata-kata. Ya, nah sekarang apakah permainan kata Muslim, Shalom itu salah sesuai dengan fakta di lapangan? Ternyata benar. Mereka memang Muslim, mereka taat. Dalam kehidupan keberagamaan mereka taat kepada Allah. Mereka taat menyembah kepada pencipta alam semesta. Mereka memiliki syariat. Berarti tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah di situ. Ya. Artinya bahwa ketika saya mengatakan mereka Muslim berdasarkan ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan kepadanya, itu pada zamannya. Mereka Muslim pada zaman itu. Lalu kemudian ketika saya mengatakan mereka memiliki ajaran yang disebut milah, ajaran Islam adalah ketundukan, ya, berhati lurus, taat kepada perintah Tuhan. Anda juga mengakui, berarti benar mereka adalah seorang Muslim. Muslim ini adalah indikasi buah daripada Islam. Kenapa dia dikatakan buah daripada Islam? Karena dia menjadi Muslim akibat dari SOP yang ada, aturan main yang ada. Nah, bagaimana sekiranya orang-orang ini hidup pada masa sekarang? Apakah mereka masih disebut Muslim? Tidak lagi. Kenapa? Karena sudah ada aturan baru. Aturan barunya apa? Menerima Allah sebagai pencipta alam semesta dan menerima Rasul Muhammad SAW sebagai rasulnya, utusannya. Tidak berlaku lagi aturan main yang lama. Sekarang zamannya reformasi. Bukan lagi zamannya Orde Lama atau Orde Baru. Ini sekarang zaman reformasi. Jadi kudu wajib orang-orang yang ada di Orde Baru kudu wajib ikut aturan reformasi. Kalau tidak, Anda ketinggalan. Anda tidak termasuk orang yang benar. Nah, itulah mereka. Apakah Musa ketika hidup di zaman sekarang tetap tidak mau taat kepada Al-Quran? Salah dia. Termasuk dia kafir, kufur, ingkar terhadap perintah Allah. Karena Allah telah menurunkan roh penolong lain, yaitu Rasul Muhammad SAW. Sama ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Apakah Bani Israel ketika taat kepada Allahnya Abraham, kepada Tuhannya Abraham, tapi menolak Yesus, apakah mereka bisa disebut Muslim? Tidak. Mereka adalah kaum kufur, mereka adalah kafir. Meski mereka pada masa Musa menerima Musa sebagai utusan Allah. Menerima Musa sebagai utusan Allah dan menyembah Allah pada masa Musa itu Muslim. Tapi ketika Yesus datang, menerima Allah sebagai Tuhan yang benar, kemudian menerima Musa sebagai utusan Tuhan, tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, dia kafir, ingkar terhadap perintah Tuhan. Begitu juga ketika dia taat kepada Musa, taat kepada Yesus, ya, tetapi tidak taat kepada Rasul Muhammad SAW sebagai khatam nabiyin, dia juga masih dihukum kafir. Karena sudah menyalahi aturan main. Aturan mainnya sekarang itu adalah Al-Quran, bukan lagi Torah, bukan lagi Injil, apalagi Gospel, memang itu tidak dihitung. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 ayat 37 dan seterusnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam dirimu. Apa kamu lihat, apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu, dari Tuhanmu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi berkata kepada mereka pada saat itu, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran padamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus pada saat itu? Coba kau dengar. Jikalau Allah adalah bapakmu,
Kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW itu juga berdakwah kepada Bani Israel. Jika Allah itu adalah Tuhanmu, maka tentulah kau akan menerima aku, karena aku datang sebagai utusan Allah. Allah yang mengutusku untuk datang sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, kalau Musa hanya untuk Bani Israel, aku untuk seluruh manusia. Allah adalah Tuhanmu, tapi tidak menerima aku sebagai utusannya. Salah. Itu kufur namanya. Ingkar. Karena ada perintah untuk taat kepada aku dan taat kepada Allah. Sama seperti Musa demikian. Jadi Anda salah ketika minta KTP-nya Musa dengan KTP Islam. Salah itu. Karena Musa hidup pada masanya dengan syariat yang ada. Ya, sempurna pada zamannya. Yesus tidak datang membawa syariat baru, tapi Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada syariatnya Musa. Lalu kemudian datanglah syariat baru, membawa hukum baru, nabi yang sama seperti Musa. Ya, cobalah kamu pahami itu. Apa yang saya katakan kata per kata agar kamu pahami. Tapi kurangi makanan yang diharamkan oleh Bani Israel atau yang diharamkan oleh Yesus. Bang Da, nggak usah dijawab itu si meme itu. Tadi malam udah Umi bikin babak belur tuh masalah pertanyaan itu. Dia ngaku-ngaku katanya Bang Da sama Ustadz Tahta itu nggak bisa jawab. Udah Umi bikin babak belur tuh di live channel Umi. Sahabat Kristen kita itu kudu wajib dikasihani memang. Mereka selama ini tidak menyadari bahwa ternyata seperti ini loh ajaran kita setelah dijabarkan, dijelaskan oleh umat Islam. Kenapa umat Islam itu mampu mengajarkan kitab mereka? Karena umat Islam itu memahami kitab suci Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan tentang perihal penyembah-penyembah makhluk selain daripada Allah. Jadi dengan mudah kita bisa membimbing mereka. Saya kira begitu, adindaku yang baik hati. Bagaimanapun penjelasan Anda ke sana ke sini dalam menjelaskan tentang nabi-nabi dengan mengatakan bahwa mereka adalah muslim, yang adalah adopsi dari Islam, itu tetap saja adalah pikiran dan penilaian Anda dalam menilai nabi-nabi sebelumnya. Sebab bagaimanapun itu, nabi-nabi sebelumnya tidak mengakui diri sebagai orang yang muslim. Ya, sebab kata muslim itu adopsi dari Islam, ya. Jadi kalau Anda mengatakan mereka muslim itu kurang tepat, ya. Anda coba bisa menunjukkan satu dalil untuk menjelaskan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu adalah muslim yang adalah adopsi dari Islam. Tidak ada, ya. Anda hanya melihat dari arti kata dan kehidupan mereka sehari-hari, ya. Tapi secara kehidupan mereka, kata muslim itu mereka tidak kenal, apalagi Islam. Enggak ada. Ya, sekalipun yang Anda sampaikan itu tidak salah, tapi kurang tepat atau tidak cocok. Jadi jangan dipaksakan ya untuk membenarkan ajaran Anda. Misalkan yang sudah Anda jelaskan itu. Jadi Anda ini berputar-putar saja. Oke, muncul lagi pendatang baru, Saudara Anders, ya. Jadi Muslim itu muncul kemudian setelah Islam itu ada penamaannya, tapi oknumnya, pelakunya itu sudah ada dari sejak Adam. Begitu juga Islam. Islam itu penamaannya nanti ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Tetapi SOP, aturan main Tuhan, itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Berarti Islam itu sudah sejak Nabi Adam itu sudah ada. Nah, kalau Anda ingin mengkaji tentang bukti ya berdasarkan dalil di dalam Al-Quran bahwa mereka semua nabi-nabi itu adalah seorang nabi, seorang muslim. Banyak dalam Al-Quran pembuktian secara data bahwa mereka itu adalah seorang muslim. Ya. Seperti misalnya ketika berbicara mengenai Nabi Nuh, wa amirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Kata siapa? Kata Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Ya, kalau Abraham apalagi dia katakan izqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, tunduk patuhlah. Kemudian Abraham menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Berarti dia adalah seorang muslim. Nabi Yakub, wa wassa biha Ibrahim banih wa Yaqub dan seterusnya.
Ini bukti bahwa mereka anak-anak Abraham itu adalah seorang muslim semua. Mereka semua adalah seorang muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka tidak mau mati kecuali dalam keadaan memeluk ajaran Islam. Meski ajaran Islam belum disempurnakan pada masa itu. Nabi Musa juga mengatakan, ya qaumi in kuntum amantum billah, ya. Fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar adalah seorang muslim. Nabi Isa juga mengatakan begitu. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Jadi semua nabi itu menerangkan dirinya adalah seorang muslim. Seorang nabi menerangkan dirinya adalah seorang yang beragama Islam. Karena ketundukan terhadap aturan main. Nah, Anda ingin di dalam kitabnya Bani Israel? Ada. Bagaimana kemudian Musa menerangkan dirinya itu adalah penyembah kepada Allah. Berarti dia adalah seorang muslim. Ulangan 4 ayat 35. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 32 ayat 39. Musa mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Berarti dia adalah seorang muslim. Semua itu kutunjukkan kepada Tuhan. Untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Dia seorang muslim. Ulangan 6 ayat 4. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Dia seorang muslim. Bagaimana dengan Nabi Daud? Baca Samuel 7 ayat 22. Engkau sungguh besar, maha besar. Ya, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang lain sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitakan sejak dahulu. Berarti Allah yang mereka sembah itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Mazmur 86 ayat 8. Ya Tuhan, tak ada ilah seperti Engkau. Tak ada yang melakukan apa yang Kau lakukan. La ilaha illallah. Nabi Salomo juga begitu. Ya, yang kalian sebut raja. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Dia berdoa, Tuhan, Allah Israel, di langit maupun di bumi tidak ada yang seperti Engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Berarti Salomo juga seorang muslim. Yesaya juga demikian. Yesaya 43 ayat 10. Hai umatku, kamulah saksi-saksiku. Kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa akulah Allah. Aku yang maha esa. Tidak ada lain sebelum aku dan tidak ada lain sesudahku. Berarti dia adalah seorang muslim. Bagaimana kemudian Yesus? Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Israel. Sayangnya di sini Kristen tidak dipanggil, hanya Israel. Dengarlah wahai Israel. Ya. Allah kita itu esa. Tuhan itu Allah. Dan dia adalah esa. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Inilah oknum yang tidak bisa berbuat apa-apa yang dituhankan Kristen nih. Oknum yang tidak bisa apa-apa. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi seluruh nabi baik di Al-Quran maupun di kitab Anda itu terbukti dia adalah seorang muslim. Dia adalah Islam. Dan tidak sedikit pun di antara kalian ada berapa orang dari Kristen ini yang mampu sedikit saja ya menyinggung masalah nabi-nabi beragama Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu memang bukan ajaran para nabi. Bro, begini bro ya. Anda yang mengatakan bahwa semua nabi itu muslim. Tapi bagaimanapun itu Islam itu ada pada abad ke-6 baru munculnya kata muslim itu, kemudian mengadopsikan sebagai penilaian kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Anda omong itu memang tidak salah ya. Tapi bagaimanapun ada salahnya juga sebab muslim itu adopsi Islam, bukan Islam adopsi muslim ya, begitu bro. Jadi Anda menjelaskan bagaimanapun argumentasi Anda tetap lemah ya. Coba Anda menunjukkan satu dalil bahwa semua nabi itu adalah mereka mengakui diri muslim. Ya tidak ada ya. Semua itu penilaian Anda saja. Mutar sini, mutar sana, menjelaskan sini, menjelaskan sana. Tapi sumber argumentasi Anda berbicara itu coba kamu buktikan nabi-nabi sebelumnya mereka mengakui diri sebagai seorang muslim. Enggak ada. Itu hanya penilaian Anda saja. Jadi bagaimanapun argumentasi itu lemah ya. Karena kata muslim itu adopsi Islam. Hanya kamu melihat sesuatu kemudian kamu menilai. Sedangkan mereka sendiri tidak mengakui diri demikian. Ya.
Jadi tidak bisa ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak diakui oleh orang lain, ya, kemudian mengatakan bahwa itu sebenarnya begitu. Itu penilaian Anda. Jadi kalau tidak ada dalilnya jangan paksa, bro, ya. Itu bikin malu diri sendiri, hanya berusaha untuk membenarkan ajaran kamu, tapi sangat lucu hanya bagi orang bodoh yang bisa mengikuti perkataan Anda. Ya, yang ini aja Anda protes. Padahal nyata-nyata yang dimaksud muslim itu adalah ini. Kenapa mereka disebut muslim? Alasannya ini. Dan terbukti mereka taat, berarti dia muslim. Mereka punya SOP, berarti itu adalah ajaran Islam. Ya, ajaran keselamatan. Tuhan memberikan ajaran kepada para nabi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, ajaran menyelamatkan ini disebut shalom. Shalom inilah di dalam bahasa Arabnya disebut Islam. Yesus menyebut shalom juga. Berarti dia menyebut Islam dalam bahasa Ibrani. Coba, kurang apa lagi coba datanya? Yang kayak begini aja Anda protes. Lantas kemudian kalian penyembah-penyembah Yesus mengaku sebagai pengikut. Emang pernah Yesus mengajarkan pengikutku itu adalah yang menyembahku, yang makan babi, yang tidak bersunat? Pernah? Yang merayakan Natal 25 Desember, yang beribadah Minggu, pernah Yesus mengajarkan itu? Enggak pernah kan? Nah, sementara nabi-nabi terdahulu mengajarkan dirinya taat kepada aturan mainnya Tuhan. Ya. Yesaya 44 ayat 6, bagaimana kemudian Yesaya menerangkan, inilah kata Tuhan yang Maha Kuasa, Raja dan Pelindung Israel, akulah Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Yesaya 45 ayat 5 ayat 6, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, akulah Allah yang Maha Perkasa, engkaulah Tuhan, kupersenjatai, sekalipun engkau tidak mengenal aku, segalanya itu kulakukan supaya dari timur sampai barat semua orang tahu, akulah Allah, tidak ada ilah selain aku, la ilaha illallah. Jadi kurang apa lagi coba? Yesus menerangkan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Udah, mereka semua adalah seorang muslim. Mereka memiliki SOP. SOP inilah Islam. Tapi belum disempurnakan. Sementara Yesus ketika datang mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan. Nanti ketika dia datang, penolong lain itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum itu. Sementara Kristen jangankan diajarkan hukum-hukum, bahkan melalui Paulus seluruh hukum-hukum itu dibubarkan, dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib, kata Paulus. Gitu loh. Jadi Anda harus banyak belajar memang, ya. Harus banyak belajar dan harus ikhlas, harus sabar, suka tidak suka harus menerima bahwa seluruh para nabi itu adalah muslim karena mereka mentaati ajaran Islam yang datang kepada mereka pada masanya masing-masing. Bro, hati-hati bro, sudah nggak muncul si Grenda. Si Grenda udah nggak muncul. Takut kuda pingsan pula dia. Gara-gara kita apa dia ya kan? Kita permalukan dia di muka-muka teman-temannya sesama muslim. Bisa aja dia pingsan loh. Malu dia ya kan? Tak ada muncul-muncul lagi. Aduh bro, kalau kayak gini takut aku bro. Bukan apa-apa bro, bisa dituntut kita. Ini gara-gara si Memere sama si Holsam sama si Terima Kasih katanya. Jadi pingsan si Gurunda katanya. Lumayan kalau pingsan. Kalau innalillahi wa innalillahi rojiun. Hancur. Kalah telak. Hari ini kalah telak si Gurunda. Maka ku ganti namanya jadi si Grenda. Grenda itu, Grenda besi. Tukang-tukang las itu kan punya Grenda itu. Jadi dia cocoknya ngelas-ngelas besi lah, tukang Grenda. Sangat tercermin ya ajaran kasih ya dari Kristen. Padahal saya nggak pernah tinggalin tempat ini kok. Saya malah VN terus lawan beberapa Kristen di sini. Justru yang menghilang itu adalah saudara Holsem. Kemudian curhat. Udah tanggapi VN saya, nggak usah sembunyi. Jangan katakan saya kabur atau apapun itu. Ya, karena semakin Anda mencaci saya, semakin kelihatan ajaran asli kalian. Silakan aja Anda tanggapi VN saya kalau mampu. Jangan ketidakmampuan Anda membuat Anda balik mencaci maki. Broku sesama Kristen. Tadi sudah ku bilang sama dia,
kamu cuma hanya sebagai buku kamus, ku bilang. Dia hanya bermain kata-kata sinonim. Kata-kata sinonim, macam mana lah buku kamus lah ya kan. Islam artinya taat, tunduk katanya. Jadi karena nabi-nabi taat, tunduk kepada Tuhannya, dikatakanlah itu Islam. Sampai situ masih bisa sih, sampai situ masih bisa. Cuman masalahnya dia bilang beragama Islam. Beragamanya ini yang bikin saya yang bikin saya protes. Satu lagi, saya juga taat kepada Yesus, ya kan? Kita juga taat kepada Yesus. Apakah karena ada kata-kata taat kepada Yesus lantas kita jadi beragama Islam? Memang di situ, bro, di situ ketololan dia. Padahal dia itu dipanggil-panggil orang gurunda, ya kan? Gurunda itu nggak boleh tolol lah, ya nggak? Ya nggak? Beragama berarti beraturan. Islam artinya keselamatan. Beragama Islam berarti beraturan tentang aturan keselamatan. Musa, Abraham, bahkan Adam, bahkan seluruh para nabi, mereka punya aturan. Aturan ini namanya dinul, millah, atau agama, ya, dalam bahasa Sanskerta. Nah, kemudian aturan ini adalah aturan keselamatan, maka disebutlah agama Islam. Orang yang melakukan aturan keselamatan itu berarti beragama Islam. Nah, memang perlu akal gitu loh. Dalam dialog agama, apalagi membahas tentang Islam, memang perlu akal. Masalahnya sekarang Anda tidak menggunakan akal itu. Anda pensiunkan. Malah sekarang curhat-curhatan sesama penyembah manusia. Kenapa nggak tanggapi VN saya? VN saya bertaburan tuh di atas. Malah yang nanggapin itu Meme, kemudian Anders, kemudian ada lagi satu yang baru datang tadi. Nah, Anda kemana gitu loh? Ayo dong. Apalagi yang saya tanggapi, sudah jelas Anda nyungsep, sudah jelas Anda KO. Ibarat petinju, Anda hanya masuk di ronde kedua. Padahal ronde itu sebenarnya 10 ronde, tapi ronde kedua Anda sudah terkapar-kapar. Kan sudah saya bilang, Anda hanya sebagai kamus, hanya sebagai peterjemah. Anda hanya menerjemahkan arti kata Islam, arti kata Muslim. Kan itu yang Anda perbuat. Tapi Anda muter-muter, ngalor ngidul, kesana kemari. Padahal yang saya klarifikasi dari Anda mengatakan semua nabi, semua loh, itu adalah beragama Islam. Itu yang saya kritisi, beragama Islam. Kan sudah bolak-balik saya katakan. Itulah jawaban saya. Untuk apa lagi saya jawab? Kamu aja yang jawab. Apakah Anda masih ngotot bahwasanya beragama Islam? Setiap yang taat kepada Tuhannya beragama Islam. Anda mikir dong. Lagipun kalau mau kita perpanjang, itu si Musa, si Ibrahim, si Ishak, Yakub, semua Daud, segala macam, Tuhannya pun sudah beda sama Tuhan kau. Kalaupun si Musa taat kepada Tuhannya, tapi Tuhannya itu YHWH, Elohim, yang punya roh. Tuhan mereka itu punya roh. Baca Kejadian 1 ayat 2. Bukan macam Tuhan kau, Allah SWT tidak punya roh. Tuhan kau hanya zat. Zat cair, zat padat, aku nggak tahu. Apalagi, kan udah tuntas ku jawab. Kau yang muter-muter. Lebih bagus, dengar ya, lebih bagus kau akui aja. Memang benar, Musa itu tidak beragama Islam, memang benar. Tetapi arti kata tunduk, arti kata taat itu adalah Islam. Kalau kau bilang begitu masih enak. Masih enak kalau kau bilang gitu. Jangan kau bilang mereka beragama Islam. Itu yang saya kritisi. Kau ngerti nggak sih? Maka cocok kau sebenarnya bukan gurunda, gerenda. Ya janganlah kau sakit hati kalau memang mereka itu beragama Islam. Agama itu kan aturan. Ya, aturan yang membuat manusia itu tidak kacau. Apakah mereka punya aturan? Ada. Berarti dia punya agama. Nah, Islam itu adalah keselamatan.
Salam, selamat, keselamatan. Salim, orang yang bersih, orang yang suci. Ya, istaslama, orang yang berserah diri. Aslama, taat, berserah diri. Aslamu artinya damai, perdamaian, asalmu. Jadi apakah mereka masuk dalam golongan itu? Masuk. Berarti dia punya aturan berserah diri. Berarti dia punya aturan agama Islam. Meski pada masa itu belum dinamakan dinul Islam. Andai saja pada masa itu sudah ada dukcapil, ya, sudah ada kependudukan, maka KTP mereka akan bertuliskan Islam, tidak mungkin bertuliskan Kristen. Gitu loh, ya. Nah, mengenai Tuhan, kamu mengatakan Tuhan kami beda. Nah, yang kayak begini aja kamu nggak paham, apalagi membahas tentang Tuhan. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami beda, apalagi Tuhan kamu yang adalah manusia, yang dibunuh oleh manusia. Ya, lucu kamu itu. Tuhan kami itu sama. Pencipta alam semesta. Yesus pencipta alam semesta, bukan. Berarti Tuhan kami itu tidak sama dengan Tuhan kamu. Bani Israel, Bani Ismail, ajaran tentang ketuhanannya itu sama. Apa itu? La ilaha illallah. Hanya ada di ajaran pagan, Tuhannya 3. Paham? Semua yang kau jelaskan itu penilaian bro, ya, lucu sekali, ya. Coba kamu buktikan, apakah Nabi Adam itu punya agama Islam? Hah? Itu lucu, ya. Kamu bisa buktikan nggak? Ya, jangan menilai-nilai dong. Menilai-nilai orang itu bisa salah, ya, tanpa pembuktikan, ya. Coba kamu bisa buktikan nggak Nabi Ibrahim itu agamanya Islam? KTP-nya ada nggak? Hah? Jelas tidak ada. Semuanya itu penilaian Anda, ya. Saya sudah bilang, Bang Holsam sudah jelaskan di atas, itu sudah jelas, ya. Jadi yang kau ngomong itu, kamu itu sebenarnya kamus, ya. Kamus penterjemah dan penghubung, ya. Nabi Adam sampai Isa Muslim. Gagalnya di mana? Tuhan mereka tidak sama dengan Allah SWT, ya. Tuhan mereka namanya YHWH, bukan Allah SWT, ya. Bang Holsam sudah jelaskan itu, sudah jelas loh. Kamu jangan membela diri lagi lah, mempermalukan diri sebenarnya kau ini. Tuhan itu cuma satu, pencipta alam semesta itu cuma satu. Alhamdulillah Tuhan kami dengan Tuhan para nabi itu sama, yaitu Allah. Tuhannya agama pagan berbeda, berbentuk manusia, berbentuk roh-roh bertanduk 7. Nah itu beda. Tuhan kami tidak sama itu. Ya, nabi-nabi Tuhannya adalah pencipta alam semesta. Kami juga Tuhan kami adalah pencipta alam semesta. Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya para nabi itu tidak bisa diwujudkan dengan rupa makhluk. Sama, di Islam juga begitu. Kita hanya bisa merasakan keberadaan Tuhan, tapi tidak mampu menunjukkan wujudnya seperti apa. Hanya ajaran pagan yang bisa menunjukkan wujud Tuhannya, apalagi dibunuh. Pahami itu dengan baik. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan itu hanya penerjemahan-penerjemahan, nah ini aja sudah seakurat itu Anda tolak. Bagaimana dengan kitab Anda yang hanya buku bahasa Indonesia yang tidak tahu asal-usulnya? Ya, bagaimana orang mau terima yang sudah jelas-jelas saya jelaskan melalui 2 kitab saja tentang Muslim, tentang Islam, Anda tolak. Bagaimana kitab Anda yang tidak tahu entah dari mana asal-usulnya? Jadi susah Anda untuk mengajarkan ajaran Anda untuk dipahami sebagai sebuah kebenaran. Anda mengatakan anak Maria Tuhan. Apa dasarnya? Kitab Anda itu seperti apa adanya? Sumbernya dari mana? Seakurat apa pemberitaannya? Jadi yang kayak begini aja sudah validnya minta ampun Muslim itu seperti ini, Islam itu seperti ini, dan itu dipraktekkan para nabi. Anda minta KTP, kan error, ya. Ada baiknya Anda istirahat aja dulu, minum kopi campur masako. Dari tadi asik yang muter-muter. Anda hanya sebagai kamus. Udah Juma, gak usah kau malu. Tak usah malah kau malu. Walaupun ini grup kau, walaupun banyak apa kau sini, apa murid-murid kau sini. Udahlah. Kau hanya sebagai kamus. Kau hanya sebagai penerjemah. Oke, kutanggapi yang terakhir aja kutanggapi. Kau bilang tadi Tuhan kau sama Tuhan Musa. Ngacalah kau dulu.
malu kau. Tuhannya Musa itu sudah aku bilang sama kau, ha? Baca Kejadian 1 ayat 2. Dia punya roh. Biar kau tahu. Tuhan kau zat. Zat cair, zat padat, zat uap, aku nggak tahu. Dari situ sudah beda. Namanya pun sudah beda. Nama Tuhan kau aja Allah SWT. Mana kenal si Musa? Kenapa jadi beda nama Tuhan kau sama Tuhan dia? Yang kedua, Tuhan kau tuh baru nongol. Maaf ya Juma ya. Kalau seandainya nggak ada Muhammad, nggak ada orang kenal sama Allah SWT. Biar tahu kau. Untunglah ada Muhammad. Dialah yang promosikan. Diproklamirkanlah sama Muhammad bahwasanya nama Tuhan itu Allah SWT. Dia bilang gitu. Padahal zaman-zaman pagan dulu, sebelum ada Islam Muhammad, udah ada itu Allah, ilah, banyaklah itu pagan-pagan itu. Itu mau kau serupakan dengan Allahnya Musa? Aduh, jauh panggang dari api, Juma. Udahlah Juma, nggak usah kau malu. Walaupun banyak yang dengar di sini murid-murid kau, nggak apa-apa, akui aja. Kau hanya kamus. Kalau hanya kamus, sudah ku bilang sama kau, kalau hanya kamus, bagus ku beli kamus. Ataupun ku aplikasi di sini ya. Ku searching aja Google. Apa arti Islam, apa arti Muslim, apa arti Salum, apa. Ini sekarang udah zaman canggih, Juma. Udah zaman canggih. Semua bisa di-searching. Sudah ku bilang sama kau, jalan-jalan kau ke Israel, teriak-teriak kau bilang Musa beragama Islam. Kalau nggak ditempeleng kau sama orang-orang Israel. Itulah biar kau tahu. Apalagi di Israel mengatakan bahwa Tuhannya mereka itu adalah Yesus. Pasti diludahi mukamu sama orang Israel. Dan itu memang fakta. Di Yerusalem sana itu ada jalan ketika ada orang yang beragama Kristen lewat, itu diludahi mukanya sama orang Yahudi. Ya, kalau kami umat Islam tidak mungkin karena Tuhan kami sama. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel itu adalah berbentuk roh, seperti dalam Kejadian 1 ayat 2 kata Anda nggak ngerti bahasa Ibrani. Kayak mana mau Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel itu roh? Kalau Tuhannya Kristen, roh bertanduk 7 bermata 7, betul. Wahyu 5 ayat 6. Itulah kalian nyembah roh-roh. Kalau di dalam kitabnya Bani Israel, nggak bisa. Memang dikatakan di situ ada weruah. Tapi weruah itu artinya apa? Adalah apa? Spirit, kekuatan. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh itu sendiri. Tidak, Anda harus tahu itu. Roh itu makhluk. Ya, roh itu makhluk dan Tuhan itu bukan makhluk. Pahami itu dengan baik. Memang dikatakan wahaaretz hayetatahu wabuhu wahasek alpane, terus dikatakan leh waem waruah Elohim. Nah, waruah Elohim itu maksudnya apa? Kekuatan Tuhan. Ya, anginnya Tuhan, udaranya Tuhan. Diterjemahkan kemudian oleh lembaga ya yang mengatasnamakan mereka Alkitab, ambil kata Alkitab dari Quran, bahwa itu adalah roh Tuhan melayang-layang. Salah. Ya, yang dimaksud di situ adalah udara yang Tuhan ciptakan kemudian itu melayang-layang di atas air, bukan rohnya Allah, tetap kekuatan Allah, anginnya Allah, udaranya Allah yang kelak dijadikan sebagai bahan untuk menghidupkan. Itulah yang disebut udara. Ya, bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Kamu harus belajar, coy. Ya, belajar supaya tidak bahlul selamanya gitu loh, ya. Jangan malas belajar. Jangan malu-maluin diri kamu. Ketika Allah mengatakan waruah Elohim, ya, marahefet alfani hammayim. Itu bukan berarti ada ruh melayang-layang kayak hantu dan itu kamu katakan rohnya Tuhan. Tidak, kamu ditertawakan, ditampar kiri kanan kamu pakai telapak kaki oleh orang Israel yang taat kepada kitabnya Musa. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya mereka itu berupa roh, ya, jangan. Kamu kasihan sekali ya. Kamu belajar dulu kawan, ya. Kita sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Malu saya punya saudara menuhankan roh-roh seperti Anda ini. 3.
Ada 3 jenis roh di dunia ini. 1, roh Allah. Roh Allah tanpa daging. Kedua, roh malaikat. Roh malaikat juga tanpa daging. Roh malaikat dengan roh Allah. Yang lebih besar adalah roh Allah itu sendiri, namanya Roh Kudus. Karena roh malaikat adalah pembantu Allah itu sendiri. Satu lagi, roh manusia. Ini memiliki daging. Roh manusia ini sangat fleksibel, bisa ke roh Tuhan, bisa roh ke iblis. Jika ia menolak Yesus sebagai juru selamatnya, maka roh kita itu akan menuju kepada roh iblis. Roh malaikat adalah makhluk ciptaannya. Roh manusia juga ada ciptaannya, tapi roh Allah itu sendiri penciptanya. Ingat, roh Allah tidak berdaging. Roh malaikat juga tidak berdaging, tapi pembantunya Allah itu sendiri. Terima kasih. Amin. Nah, muncul lagi satu penyembah roh. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya perbedaan antara roh yang kamu sembah dengan roh setan. Silakan. Anda masih ngeyel. Anda berusaha menggiring-giring kepada Yesus lah. Ya udah jelas. Karena orang Israel itu banyak atau 90% itu memang beragama Yahudi. Selebihnya Islam, Kristen. Ya tentulah mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka salibkan. Karena mereka percaya Yesus itu hanya anak tukang kayu. Itu sudah jelas. Dan saya pun tidak akan mau pergi ke Israel mengatakan Tuhan mereka itu Yesus. Sekarang Anda yang saya tantang. Kan Anda yang mengatakan bahwasanya Musa itu beragama Islam. Makanya saya tantang Anda pergi ke sana, katakan Musa itu beragama Islam. Ditempeleng Anda, kan gitu. Kalau saya nggak ada, saya tantang. Terkecuali saya mengatakan agama Yahudi ataupun agamanya Musa itu Kristen, agamanya Daud itu Kristen. Kalau saya katakan gitu, cocok Anda katakan tadi. Saya pergi ke sana kena tempeleng, cocok. Ini Anda yang nantang, mengatakan Musa beragama Muslim. Makanya saya suruh Anda ke Israel, supaya Anda ditempeleng. Jangan Anda bermain kata-kata. Aku paham lah, Anda hanya pandai bermain kata-kata. Udah, nggak usah Anda bermain kata-kata sama saya sudah paham. Allah mereka punya roh kok. Punya ruah. Anda tahu mengatakan ruah. Allah Anda apa? Allah Anda kan zat. Zat cair, zat padat, aku nggak tahu. Allah Anda kan zat. Dan Allah Anda tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Di mana? Tunjukkan kalau pernah roh Allah Anda menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Allah Anda itu sudah tercipta langit dan bumi, baru Allah Anda itu ada. Itulah yang diperkenalkan si Muhammad tahun 610. Macam mana Anda ini? Anda jangan muter-muter lah. Anda malu karena di sini banyak murid Anda. Saya maklum Anda malu. Tapi supaya jangan nampak Anda terlalu konyol, Anda masih ngeyel-ngeyel, masih membantah-membantah. Itu trik-trik lama itu, Bung. Itu trik-trik lama. Itu pernyataan saya sudah berdalil, berdata lagi. Ya, kalau mereka tidak terima bahwa Musa itu Muslim, Musa itu adalah Islam, ya itu hak mereka. Tetapi ini saya sedang menjelaskan Islam itu apa, Muslim itu apa. Dan faktanya, ya, definisi Islam, definisi Muslim kena kepada para nabi-nabi. Kalau mereka tidak mau terima, loh, saya nggak paksa. Tapi faktanya mereka tidak akan mungkin menolak kalau para nabi ini adalah taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan adalah orang yang Muslim. Perintah Tuhan itulah Islam, SOP-nya. Gitu loh. Jadi tidak ada alasan kemudian mengatakan bahwa mereka akan marah ketika saya mengatakan mereka adalah Islam.
Kalau saya sudah menjelaskan, Islam ini itu loh. Islam itu adalah SOP. Apa itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa, perintah Tuhan kepada para nabi-nabi. Itulah Islam, SOP. Nah, orang yang taat kemudian kepada perintah itu, itulah Muslim. Apa yang salah di situ? Anda nggak mau terima, ya itu hak Anda. Saya hanya menjelaskan sesuai definisi agama saya. Lalu, kaitannya dengan Allah. Anda mengatakan, Allah yang kami sembah bukanlah Allah Bani Israel. Faktanya di kitab Anda ada Allah. Ada Rasul. Ada malaikat. Apalagi ada Nabi. Ada nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Allah itu bukanlah Allah yang disembah oleh Bani Israel, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kitab Anda menuliskan kata Allah. Tentu kitab Anda akan menulisnya Yahweh atau Zeus. Tapi karena penerjemah daripada kitab Anda itu sadar bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, ya, berasal dari kata El, Alaha, Eloha, Yod-E-Vav-E. Kemudian mereka orang Bani Israel sebut dengan Hasem, padahal katanya adalah Allah. Ya, makanya di kitab Anda tertulis Allah, meski kemudian Anda membacanya dengan sebutan Allah. Entah dengan ejaan apa Anda mengatakan Allah itu. Jadi itu bukti bahwa sembahan kami, ya, itu sama dengan sembahan Bani Israel. Anda mau menolaknya, silakan, itu hak Anda. Yang pasti Bani Israel, Bani Ismail, Bani Ishak tidak akan mungkin menuhankan Tuhannya Kristen yang adalah manusia. Anda mengatakan, ya mereka memang menolaknya, makanya mereka membunuh Yesus. Itu bukti bahwa pembunuhan terhadap Yesus bukan sebuah misi suci dari Tuhan. Ya, tidak ada itu. Itu hanya pandai-pandaian aja gereja pada awal mula menciptakan sebuah konsep Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh, disalibkan untuk menebus dosa Kristen, gitu, untuk membebaskan Kristen dari hukum Tuhan. Nah, artinya apa? Hukum Tuhan itu adalah Islam, yang taat kepada hukum Tuhan itu adalah Muslim. Mau kayak mana lagi coba? Kristen tidak punya ruang untuk itu. Kristen hanya ada di dunia barat kepada penyembah roh-roh. Anda masih ngeyel, oke, kita lanjut nggak apa-apa. Tapi Anda belum mau mengakui bahwasanya tidak ada satupun nabi yang beragama Islam. Anda masih belum mau mengakui. Anda hanya sinonim-sinonim kata-kata. Oke, Anda katakan tadi Tuhannya Israel atau nabi-nabi sama dengan Tuhan Anda. Oh enggak, jauh beda. Banyak itu contoh-contoh. Tuhan mereka itu, itulah YHWH itu, dia itu mengorbankan, minta dikorbankan itu si Ishak. Sementara di Tuhan Anda mengatakan yang dikorbankan itu si Ismail. Itu sudah nampak beda. Nah, itu aja dulu, ya kan? Itu udah nampak beda. Kalau Anda datang ke mana namanya, ke Israel, mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ismail, ditempeleng juga Anda. Gitu loh. Itu aja udah beda kan? Berarti ada Tuhan yang berbeda ini. Satu mengatakan yang bakal dipersembahkan itu adalah Ishak, satu lagi mengatakan Ismail. Ini sudah jelas Tuhan yang berbeda. Pakai otak Anda. Baru apa lagi terakhir Anda katakan tadi ya? Mengenai Allah ada di kitab Anda, Rasul ada di kitab Anda, Nabi ada di kitab. Ya iyalah, karena kami berbahasa Indonesia. Coba tengok itu kitab orang Inggris, coba tengok itu kitab orang Prancis, coba tengok itu kitab orang Jerman, coba tengok itu kitab orang Yunani. Mana ada kata Allah? Tentu mereka pakai bahasa mereka. Aduh, makin apa Anda? Makin konyol Anda, makin nampak kebodohan Anda. Sebenarnya Anda sekolah mana sih? Jangan-jangan SMA pun Anda nggak tamat, takutku. Masa seorang gurunda tidak bisa membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa di luar sana? Apa mungkin orang Jerman mengatakan Allah? Apa mungkin orang Inggris mengatakan Allah? Itu karena bahasa Indonesia. Nggak enak debat sama Anda, terlalu nggak level. Sebenarnya Anda nggak level saya berarti. Nggak level saya Anda terlalu bodoh.
Kami dengan Bani Israel itu tidak pernah ribut antara Ishak ataupun Ismail. Kenapa? Karena itu tidak penting. Karena dua-duanya tidak ada yang dikorbankan. Dan itu tidak mengganggu syariat. Ya, tidak membatalkan kemudian ketuhanan kami kepada Allah. Mau Ishak ke, mau Ismail ke, ya nggak ada urusan. Toh mereka tidak ada yang dikorbankan. Yang pasti yang perlu kamu tahu, yang dikorbankan itu adalah anak tunggal. Anak yang pernah duduk sebagai anak seorang diri, anak semata wayang. Tidak ada siapa-siapa. Pakailah otakmu berpikir. Ya. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa Allah kami itu berbeda, kamu menggunakan kata Allah dan seterusnya. Justru karena itu, Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu adalah nama pribadi pencipta alam semesta, yang kemudian memperkenalkan diri kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mungkin kemudian Anda wholesale ketika masuk ke negara lain nama Anda diterjemahkan? Gak mungkin, tetap aja nama Anda, kecuali Anda kemudian mau mengakui bahwa setiap negara ketika berpindah seorang penduduknya itu harus berubah namanya, diartikan ke dalam bahasa negara tersebut. Setujukah Anda dengan konsep itu? Tentu tidak, bukan? Nah itulah Bani Israel ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod He Vav He, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Coba, orang Arab ketika menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani, Allah mereka tuliskan dengan sebutan Yod He Vav He. Gak ada masalah dengan kami, karena memang itu adalah nama yang sepadan. Kalau di Inggris namanya banana, kalau di Indonesia namanya pisang. Berbicara tentang oknum yang sama. Ya, lain cerita kalau di Inggris banana itu adalah kelapa, di sini kemudian adalah pisang. Berarti beda orang, beda oknum. Tapi ini tidak. Untuk berbicara mengenai pisang, orang Indonesia menyebutnya pisang, orang Inggris menyebutnya banana, itu sama. Berarti menyebut oknum yang sama dengan nama penyebutan yang berbeda sesuai dengan bahasa. Lagi pula Anda harus mengerti bahwa Allah yang disebut Al-Ghayur di dalam bahasa Ibrani itu disebut El-Qana, Allah yang pencemburu. Ketika di Al-Quran menyebutnya Al-Asim, maka di kitab Bani Israel disebut El-Gadol, Allah yang Maha Agung. Ketika kami menyebutnya Allah itu Maha Agung, mereka menyebutnya El-Kabir, ya, atau maha besar, maka itu penyebutan yang sudah jelas sama, hanya berbeda bahasa, tapi serumpun sehingga memberikan sinyal kesamaan daripada kata dan juga makna serta artinya. El Yagsgib, bagaimana El Sadi, kemudian mereka menyebut El Rakum, Fekanun, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kami menyebutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan tidak ada masalah di situ. Kami sama-sama menyembah kepada esensi yang sama. Anda mengatakan Tuhan kami Sat. Nah, inilah kelemahan teman-teman Kristen. Sat dengan Zat itu berbeda. Zat itu bahasa Arab, ya, artinya hakikat. Kalau Sat itu bahasa Indonesia, artinya materi. Ngerti enggak? Kalau materi itu makhluk. Kalau Zat Allah berarti hakikat Allah, berarti pribadi Allah, beda itu, ya. Ini pelajaran anak TK kalau dalam ajaran agama Islam. Belajar lagi. Saya mau istirahat dulu ini, tapi oke lah, biarlah ini ku jawab dulu. Anda macam mana Anda ini? Anda katakan masalah Ismail dan Isa itu masalah kecil, nggak penting. Dari situ Anda sudah nampak mulai kembut. Anda sudah mulai nampak pelin-pelan. Siapa bilang itu tidak? Siapa bilang itu masalah kecil? Itu penting supaya bisa nampak bedanya, bahwasanya itu sudah lain Tuhan. Lain Tuhan sudah itu. Baru kemudian Anda tadi mengatakan banana diterjemahkan ke Indonesia jadi pisang. Emang bisa diterjemahkan Allah Anda? Ngacalah Anda dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diterjemahkan. Mau dalam bahasa apapun pasti kalian tetap mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda tadi mengatakan orang Israel menerjemahkan kitabnya ke bahasa Arab.
Nggak ada orang Israel menerjemahkan kitabnya ke bahasa Arab. Orang Arab yang menerjemahkan kitab-kitab bangsa Israel. Taurat, Jabur, Injil diterjemahkan sama kalian. Kalian taruhlah di situ jadi Allah. Orang Israel mana mau terjemahkan ke bahasa Arab. Orang itu ada kitabnya bahasa Ibrani cukup. Itu yang mereka baca-baca. Kalau orang yang menerjemahkan kitab mereka ke bahasa lain, itu banyak. Tapi orang yang mengambil, kalau mereka tidak mau menerjemahkan ke bahasa Arab, nggak mau mereka. Mereka cukup dengan bahasa Yahudi. Tapi kalau misalnya datang Islam kepingin tahu tentang Taurat, diterjemahkannya ke bahasa Arab, itu Islam yang punya kerjaan. Begitu juga orang Inggris, begitu juga orang Prancis. Dia ingin tahu isi Taurat, diterjemahkanlah ke bahasa Prancis, ke bahasa Inggris. Itu kerjaan orang Prancis atau kerjaan orang Inggris, bukan orang Yahudi yang membuat jadi bahasa Prancis, orang Yahudi membuat jadi bahasa Inggris. Enggak. Ah, nampak kan? Terbalik lagi otak kau kan? Otak kau sering terbalik-balik. Ah, oke ya. Istirahat aku dulu. Aku mau makan sama mau tidur. Kasihan sekali, turun ke grup debat tapi ilmu nggak ada. Ya kayak gini lah. Dari sejam yang lalu yang ada hanya histeris, panik, ketakutan, lalu kabur. Ya ampun. Jadi gini kawan ya, biar bagaimanapun kita adalah saudara. Jadi saya punya kewajiban untuk mengajarkan saudara. Terlepas Anda nantinya sadar atau tidak, ya itu urusan Anda dengan Allah pencipta alam semesta. Jadi gini, ketika Anda permasalahkan Ismail ataupun Ishak, Anda mengatakan itu hal penting. Bagi kami nggak penting. Bagi Bani Israel juga nggak penting. Ya, karena yang terpenting kemudian adalah Abraham diperintahkan untuk bersunat. Perintah itu adalah perintah kekal, perjanjian kekal bagi keturunannya secara turun-temurun. Terpenting adalah memegang syariatnya, hukum Islamnya itu yang kami pegang. Millah Abraham itu yang kami pegang. Apa itu? Mereka berkurban di dalam bersyariat. Mereka bersunat di dalam beragama. Dan itu tidak dianut oleh Kristen, karena Kristen ini datangnya dari barat memang. Hanya mempusi masuk ke dalam ajaran Bani Israel. Itu poin yang perlu kamu pahami. Dan kamu mencoba untuk menilai Al-Quran dengan menggunakan buku bahasa Indonesia punyamu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kitabmu itu duduk sebagai hadits lemah saja nggak mampu dia. Apalagi duduk Al-Quran, apalagi ingin mengkritisi Quran. Nggak bisa. Kemudian, Anda mengatakan bahwa sembahan kami itu apa? Anda mengatakan bahwa tidak ada orang Israel ya yang menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa lain. Anda sudah gila permanen kayaknya. Ori teks dari kitab Anda itu ya, salinannya itu berasal dari mana? Septuaginta, coy. Septuaginta itu asalnya dari mana? Terjemah daripada kitab Tanak, coy. Kapan itu terjadi? Abad ketiga sebelum Masehi, coy. Lalu apa yang Anda katakan barusan itu? Tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Sementara para rabi menerjemahkan kitab Tanak mereka, kitab Nabi Musa, kitab-kitab mereka ke dalam bahasa Arab itu terlalu banyak di antara mereka. Contoh misalnya Rabi Sa'di Agaon. Bagaimana dia menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab? Contoh saya kasih di dalam Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Allah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Kalau Anda ingin mengatakan, oh di situ tidak ada kata Allah, oke. Tulislah di situ Eloh, atau Adonai, atau Hasem, atau Yothipape. Tapi apa kata Rabi Sa'di Agaon ketika dia menerjemahkan ke dalam bahasa Arab? Ya, wa qala lahu aidan. Dan katakanlah juga, apa itu? Kadzakulu libani Israel, Allahu ilahu abaikum. Ila Abu Ibrahim, ilahu Ishak, ilahu Yakub, dan seterusnya. Dia mengatakan itu sudah jelas kok. Ya. Kadzakulu li bani Israel, Allahu ilahu abaikum. Allah itu adalah Tuhan daripada bapakmu, nenek moyangmu. Kurang apa lagi coba? Dikatakan Allahu ilahu abaikum.
Allah itu adalah Tuhan bapakmu, Tuhan nenek moyangmu. Ilahu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Abraham. Ilahu Ishak, Tuhannya Ishak. Wa ilahu Yakub, berarti Tuhannya juga Yakub. Siapa di situ? Allah. Makanya sebelum terjun diskusi itu kudu wajib menguasai materi. Ya, ketika Rabi Sediagon ya menerjemahkan kitab mereka dengan terjemahan yang sudah nyata di depan mata, lantas kemudian datang penyembah manusia mengatakan tidak ada seorang Yahudi menerjemahkan kitab Musa ke dalam bahasa Arab, itu Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Rabi Sadia Gaon itu sudah jelas mengatakan bahwa Allahu ilahu abaikum, ya, Allah itu adalah Tuhan nenek moyangmu. Nah, untuk lebih mempermudah supaya Anda itu paham ya, supaya tidur Anda itu nyenyak, coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, ya, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa yang mengatakan itu? Tuhannya Bani Israel. Apa yang dikatakan? Tuhannya Bani Israel akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail secara turun-temurun. Nah, apa artinya? Artinya bahwa kami menyembah kepada esensi yang satu, yaitu Allah, atau mereka sebut dengan Hasem. Ya, belajar lagi kawan ya, salam kenal saudara Hasem. Mudah-mudahan tidur Anda bisa nyenyak.